Dor, waktu menunjukkan pukul 23:31 dan gua lagi ada di Green Lake City. Gua mau ngecek ya, apakah para pegawai toko kelontong Madura atau ownernya nih yang tinggal di dalam tokonya mudik apa enggak sih di Lebaran tahun ini. Oh iya, ini gue udah pernah bikin ya videonya yang viral itu yang nontonnya banyak. Buat flashback sekilas, gue mau kasih tahu dulu kalau waktu itu gue dapet 28 warung di sini. Kalau misalnya nanti tetap 28, berarti nggak ada yang mudik. Atau kalau misalnya ada yang baru, nanti gue kasih tahu juga. Sekarang kita langsung cek ya. Ini gue ternyata salah jalan ya. Itu yang pertama tadi di tempat gue berhenti ternyata. Jadi kita putar balik dulu. Terus abis itu langsung kita hitung di tempat itu yang pertama. Ternyata dia udah tutup. Nih dia ya. Yang waktu itu pertama nih. Gue kasih juga gambarnya ya biar kalian inget. Jadi baru pertama aja udah pulang kampung nih orangnya. Nggak tahu pulang kampung, nggak tahu emang tutup. Kayaknya sih pulang kampung ya. Berarti kemungkinan besar banyak juga ya warung Madura yang tutup menjelang Lebaran ini atau ikutan mudik. Gua nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya banyak yang mudik, berarti tingkat keramaian di sekitar juga akan cenderung menurun ya. Mudah-mudahan sih kriminalitas tetap bisa terjaga ya, nggak ada gitu maksudnya. Atau sedikit sekali lah kalau misalnya ada pun. Ini jalannya waktu itu, kalau misalnya kalian masih ingat, kalau nggak ingat tonton lagi aja videonya ya. Jadi video ini gue karena pengen eksperimen apa ya, kayak mereka kan etos kerjanya sangat tinggi ya. Jadi bener-bener buka aja 24 jam gitu. Nah gue pengen tahu kalau misalnya hari raya kayak gini, mereka mau ketemu keluarga atau enggak sih, atau ada apa ya, kayak ada cuti nggak sih kalau misalnya itu bukan punya dia. Nih kita hitung. Yang kedua waktu itu buka ya, nih sekarang masih buka juga. Mereka ada waktu buat keluarga nggak sih gitu, atau mau pulang nggak sih, atau memang sengaja ini yang ketiga dulu, atau sengaja yang baru punya anak satu gitu, atau yang masih lajang yang jaga gitu, jadi agak bebas waktunya. Ini bukan ya kanan, ini yang waktu itu ya, 4 sama masih. Oke, sejauh ini baru satu berarti yang udah dipastikan tutup ya. Itu bukan warung Madura apa-apa tadi, nggak tahu gue warkop ya. Ini yang kelima. Gue sambil ngopi ya guys. Ini yang keenam. Biar lebih fresh gitu pembawaannya. Kalau udah ngopi, kalau belum ngopi mah culun lu. Beler gitu, suara juga kaku. Ya apa coba suara kaku, nggak jelas. Waktu sekarang menunjukkan jam 23 lewat ya, 23.40, berarti nih kita hitung lagi ya, ke 8 ya, masih buka dia. Berarti harusnya udah sepi nih. Pertama udah malam, yang kedua nih orang harusnya pada mudik. Tapi kok kenapa justru rame banget malah jalanan jam segini? Ini juga masih buka, sama yang waktu itu kan ke 9. Apa mungkin orang-orang pada bokeh gitu, jadi nggak bisa mudik? Ini juga masih sama. Kalau menurut gue itu sih salah satu kemungkinan yang paling realistis ya. Jadi daya beli masyarakat juga kan sekarang turun. Kalau misalnya mudik juga kan butuh biaya banyak. Jadi mungkin banyak yang nggak mudik. Ini soalnya rame banget jalanan. Padahal di berita, nih kita hitung dulu, masih buka dulu. Padahal di berita gue lihat banyak banget yang mudik ya. Arus mudik tuh penuh. Terus terminal lonjakan penumpangnya naik. Stasiun sama, bandara juga. Tapi kenapa jalanan masih rame banget begini, kayak kesannya nggak ada yang mudik? Ya nggak ada yang tahu ya kan. Ini warung baru nih, dulu nggak ada nih. Terus kalau misalnya prediksi gue kenapa situasinya kayak gini rame gitu, terus yang mudik dikit, ini kita masih kena dampak COVID.
Iya benar, masih kena dampak COVID. Mungkin ya kalau misalnya kita udah recovery, itu udah kembali normal seperti sebelum COVID tahun 2018 ya. Mudah-mudahan sih ya. Soalnya gue berharap sih akhir tahun ini paling nggak kita udah bisa recovery. Akhir tahun 2023, jadi kita menjelang 2024 tuh udah kayak dulu gitu. Dulu kan walaupun susah tapi kerjaan masih ada gitu. Terus PHK nggak di mana-mana. Kalau misalnya sekarang lu bayangin, nggak usah kita lihat yang jauh di sana di pabrik Kopiko atau di mana. Nih kita hitung dulu. Di pabrik yang waktu itu viral, yang bosnya di demo, nggak usah lihat ke situ deh. Teman-teman kalian aja sekitar. Temen gue aja banyak yang di PHK, padahal udah karyawan tetap. Tapi bisa di PHK, cuma PNS doang yang aman. Kalau misalnya kerja swasta, bener-bener kemarin kena dampak COVID-nya gede banget. Kita belok ya. Nah lo, hampir lo. Orang dia harusnya lewat sebelah sana kanan. Nah, ngawur. Tuh lihat, jam 12 nih rame banget, sumpah. Ini bukan malam minggu loh, ini hari Rabu. Kok bisa segini ramenya? Emang sih udah masa liburan juga, tapi biasanya nih ya, kalau misalnya kalian ingat, kalau di Jakarta itu, atau Tangerang ya, kota, itu kalau misalnya udah lebaran tuh sepi banget. Nggak usah Hamin 3 deh, Hamin 7 udah, Hamin 6 udah banyak yang pada mudik. Tapi sekarang masih rame begini ya. Mungkin bener emang pada bokeh. Oke, ada bendera-bendera partai ya, udah mulai tahun politik soalnya. Jadi udah mulai dikibarkan. Ya, ini 15, bukan kibarkan semangat melawan koruptor ya, atau semangat penegakan keadilan yang masih, penegakan hukum ya, yang masih banyak berat sebelah. Ini malah bendera-bendera partai. Aduh. Ya elah, ada quote-nya juga ya, biar mendidik channelnya. Oke, nih kita hitung lagi di sebelah kiri, ke-16. Jadi totalnya baru 1 warung Madura yang tutup ya, baru 1 yang mudik. Terus ada 1 tambahan tadi, warung baru. Iya, bukan semangat baru para politisi ya. Gue sih ngarepnya semangat baru ya. Jadi pola pikir lama yang ayo kita rampok, jadi jangan ayo kita rampok. Jadi dia pikirnya ayo kita selamatkan bangsa gitu. Asik. Ini yang ke-17. Kayak tanggal lahir Republik ini ya, asik. Jadi bikin jiwa nasionalisme gue tumbuh nih. Oke, bendera kuning lagi ada, bukan bendera kuning orang meninggal, tapi bendera kuning partai politik. Yuk, kita lanjut ya. Ini rame banget loh, udah jam 12. Oke, bendera kuning lagi, skip. Nggak usah disensor, biarin, udah pada tahu sih. Dan gue juga mau ngucapin minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin buat para subscriber gue. Kalau misalnya ada kata-kata gue yang salah atau menyinggung, tolong dimaafin. Oke guys. Ini ada lagi yang ke-18. Yang kemarin juga buka dia. Jarang yang pulang kampung berarti. Ini udah tinggal 10 lagi ya. Udah tinggal 10 lagi baru 1 yang pulang kampung. Mungkin bener ditaruh yang masih muda gitu, yang masih lajang atau yang baru punya anak 1 biar bisa ngajak istrinya, udah lu kerja aja di sini gitu kan. Gua nggak tahu ya sistemnya gimana, mungkin bagi hasil gitu. Yang penting ada yang jaga gitu, daripada tutup kan sayang. Mungkin kita nggak tahu juga. Yang ke-19 sama kayak gini loh, kayak misalnya pedagang-pedagang ya, kayak pedagang nasi goreng gitu, pedagang kue teh, banyak yang nggak pulang gitu karena saat momen bukan bulan puasa ya, momen takbiran sama lebaran itu kok banyak yang pada pulang kampung, tukang jualan. Terus banyak yang nggak dagang. Ada beberapa pedagang yang ngambil kesempatan itu dan sengaja nggak pulang tuh. Pulangnya nanti, begitu orang pada balik ke sini baru mereka pulang. Karena mereka biasanya kurang, apalagi yang kurang laku ya. Itu kalau di malam takbiran atau lebaran pasti laku aja tuh, soalnya pilihan dikit. Yang ke-20, soalnya pilihan dikit, jadi mau nggak mau orang kan nggak mungkin masak-masak gitu, males. Bikin kue paling. Kalau masak-masak kayaknya jarang karena udah ada ketupat gitu, udah ada
opor. Biasanya gitu. Jadi banyak yang nggak masak buat makan, terus pengen jajan gitu, kayak nasi goreng, kue tiaw, pecel, dan lain-lain. Oke, kita udah melebar terlalu jauh ya. Kita bahas fokus ke Madura aja nih, warung Madura. Ini yang di sebelah kanan ya, ada nih, gue inget nyempil. Oke, yang kedua satu, dia mudik guys, bukan mudik ya, nggak tahu ya, pokoknya tutup ya. Berarti ada 2 nih yang tutup so far. Ya elah, so far. Sejauh ini ada 2 yang tutup. Kita cus terus. Nih di sebelah kanan ada lagi Kak dia. Oh iya, gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya kemungkinan ya ini akan jadi konten mengenai Madura yang terakhir kalau misalnya sepi. Soalnya video Madura gue yang pertama itu kan 10.000 yang nonton. Bagus. Yang kedua masih di angka 300-an dalam sebulan, masih oke gitu. Nah, yang ketiga kemarin sepi tuh, cuman 100-an. Jadi kalau misalnya yang ini nggak sampai, paling nggak 300 lah dalam sebulan, mungkin ini akan jadi konten Madura gue yang terakhir. Boro-boro kita mau jadi jalan ke Bandung ya, sama ke Bogor ngecek warung Madura. Orang ini aja udah sepi yang nonton. Kalau misalnya nonton masih banyak, di atas 300-an dalam waktu sebulan, gue bakalan lanjutin lagi nih konten tentang pengecekan Madura. Jadi gitu aja. Kalau misalnya yang nonton dikit, kalian jangan kaget kalau misalnya nggak ada lagi gitu videonya. Karena ya memang gue nggak bikin lagi kalau yang nonton dikit, berarti peminatnya kan nggak ada. Oke, ini di sebelah kanan yang kedua 3. Apa langsung ke Suramadu kali kita ya ngecek. Oke, di sebelah kiri yang kedua 4 buka juga. So far 2 baru. 2 yang tutup, 1 yang baru. Oke, rame guys, bener. Oke, ngopi dulu kali biar nggak culun. Mantap. Yang kedua 5. Gas. Ngopi sama nyamsu dulu nih. Nggak gue shoot, ntar dolar kuning lagi. Ya elah, gaya lu udah kayak udah monet aja. Ini yang paling spesial ya, 26 kayak channel gua. Kita udah di akhir acara nih. Ya elah, di akhir acara, di akhir konten ya. Ini yang kedua 7 masih buka. Nanti di akhir gua kasih kesimpulan singkat. Ini yang kedua 8. Oke, masih buka juga dia. Oke guys, gitu aja ya. Kesimpulannya, bukan kesimpulan ya, hasil yang kita dapet. Kita hari ini ngedapetin 2 warung tutup, terus 1 warung baru. Berarti yang buka selama sekitar 10 menitan perjalanan itu 27 warung. Ini jam 12 kurang seperempat ya. Tuh, 2344. Oke guys, thank you ya udah nemenin. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.